agar kita tidak cinta kepada dunia, yang pertama adalah marilah belajar agama, luangkanlah waktu walaupun sebuah apapun untuk mendalami ilmu Islam. Nah ini, kita bertolabul ilmi, kita datang ke majelis-majelis ilmu, atau kalau memang kita tidak sempat belajar ke masjid atau ke tempat-tempat majelis ilmu yang lain, sekarang sudah ada wasilah yang lain. HP yang Bapak Ibu punya, dibuka YouTube-nya, kemudian pengen ngaji tentang apa, ustadznya siapa, kiai siapa, nah kita dalami dari situ. Hanya kurangnya kalau kita nonton YouTube tidak bisa bertanya kepada kiai atau ulama atau ustadz tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa dunia ini adalah hina, dan yakin dunia itu akan fana, akan hancur, akan musnah dibandingkan akhirat yang kekal abadi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak cinta dunia, kita qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, sedikit, banyak, bahkan nanti sedikit yang Allah berikan, maka kita harus terima. Dengan kita terima apa yang Allah berikan, insya Allah dengan yang orang yang berikan banyak, kita nanti statusnya sama-sama bersyukur. Kalau yang banyak tidak bersyukur, ya alhamdulillah, kita diberikan berapapun, kalau kita bersyukur insya Allah kita akan merasa cukup. Yang keempat, mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsu, keluarga, dan kepentingan dunia. Kemudian yang kelima, sabar dan berharap kenikmatan yang begitu banyak di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga di pagi hari ini Allah masih memberikan dalam diri kita kemampuan, dalam diri kita kemauan untuk menjalankan salah satu perintahnya, dan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bertolabul ilmi di tempat, di Masjid Ar-Rahmah ini. Dan kalau kita niatkan untuk bertolabul ilmi, insya Allah pahalanya akan berlipat. Kalau kita niatnya hanya dari rumah jalan, yang penting biar berangkatnya tidak pakai motor, kemudian jalan dari rumah, nyambi kali olahraga, niku niatnya pun benten niku mangke. Maka kita niatkan untuk bertolabul ilmi
dan memang ikhlas ridho karena Allah, sehingga nanti bukan hanya ilmu saja yang kita dapat, tapi rentetan yang kita lakukan, yang kita niatkan dari rumah hingga nanti selesai dalam majelis ilmu ini, maka semua yang kita lakukan itu akan berpahala semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua juga termasuk umat beliau yang selalu berpegang teguh, yang selalu istiqomah, yang terus berjuang, berikhtiar untuk selalu menjalankan perintah, ajaran dan tuntunan beliau, sehingga kita semua layak sebagai umat Rasulullah, layak sebagai umat yang disebutkan Allah umat terbaik, bukan hanya mengaku-ngaku saja, tapi kita usahakan sesuai dengan syariat, tuntunan dan ajaran yang beliau bawa, sehingga kita memang layak menjadi umat Rasulullah, umat terbaik di dunia ini. Jamaah haid pagi yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan satu hadis. Hadis ini disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu, tapi ternyata itu untuk kita umatnya yang tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun famin killatin nahnu yawma idin, qala bal antum yawma idin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wala yangzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sudah kita ketahui bersama dan bahkan di majelis-majelis lain sudah pernah disampaikan. Saya menyampaikan ini karena sesuai dengan keadaan kita sekarang di zaman ini. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat selain Islam, ya, umat yang sesat, al-umam itu jamak dari ummah dan bisa dikatakan bangsa. Jadi hampir saja bangsa-bangsa yang sesat atau yang bukan Islam, yang tidak suka dengan Islam, antada alaikum kama tada al akalatu ila qas'atiha, mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Faqala qailun
wa min qillatin nahnu yauma idin. Selanjutnya ada seorang sahabat bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idin, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idin katsirun. Tidak, bahkan kalian itu katsirun, banyak. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Akan tetapi kalian bagai buih yang mana buih tersebut dibawa oleh air hujan. Jadi Rasulullah ketika duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah bersabda bahwa kelak besok umat Islam, ya, hampir kita umat Islam itu kita banyak. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, umat Islam semakin banyak. Dan sesuai dengan hadis ini. Akan tetapi banyaknya umat Islam itu diibaratkan seperti buih. Bahkan kalau dalam terjemahan yang lain lebih kasar lagi, diibaratkan seperti sampah. Sampah yang berkumpul, yang hanyut karena hujan. Ini seperti buih. Maksudnya kita banyak tapi kita tidak bisa apa-apa. Dan kita di situ oleh Rasulullah diingatkan bahwa kita dalam satu lingkup dikelilingi oleh para musuh atau manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang tidak suka dengan perkembangan Islam, dan kita tidak bisa apa-apa. Kita seperti buih. Wala yangzi'anallaha min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian. Wa la yakdifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan menimpakan dalam hati kalian al-wahn. Kemudian dikejar lagi oleh sahabat. Bertanya lagi sahabat, faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mal wahan, apa itu wahan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, ini yang kita alami sekarang. Kalau kita melihat seperti ini, banyak sekali umat Islam yang merasa bahwa dirinya beriman, merasa dirinya lebih Islam, tapi hubud ternyata, ya mohon maaf, lebih hubud dunianya dan wakarohiyatul maut, lebih mencintai dunianya, tapi dia juga takut mati. Takut matinya itu bukan karena banyak dosa, bukan. Takut matinya karena nanti kalau seorang itu mati, meninggalkan dunia ini, kehilangan jabatannya, hartanya direbutkan oleh orang lain, takutnya seperti itu. Karena hubud dunia tadi.
Oleh karena itu, dari hadis ini dapat kita ambil kenapa kita sangat mudah terprovokasi, kenapa kita sangat mudah dipecah belah, walaupun kita sangat banyak. Bisa kita bandingkan, kita lihat perkembangan di negara yang disebut negara komunis Rusia. Agama terbesar di Rusia ketika itu yang kedua adalah Islam. Memang yang pertama komunis, tidak beragama, kemudian Katolik atau Kristen, baru Islam. Dan banyak negara-negara lain, negara barat juga Islamnya sangat berkembang. Akan tetapi perkembangan Islam, dan mungkin bagi orang-orang yang sudah sejak lahir mengaku dirinya Islam seperti saya, masih ada rasa, masih ada rasa wahan, masih ada rasa mencintai dunia dan takut akan kematian. Nah, mengutamakan atau mencintai dunia atas akhirat, seperti yang ada dalam hadis, wa'adamul khalqi ghururan man ightarra bid dunya wa ajalaha fa atharuha alal akhirati wa radiya biha minal akhirah. Manusia wa'adamul ghururan, manusia yang paling tertipu adalah man ightarra bid dunya wa ajalaha, yang terperdaya oleh kehidupan dunia yang tampak di hadapan mereka. Fa'atharoha alal akhirah wa radiya biha minal akhirah. Bahkan mereka lebih ridho, lebih rela dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Hatta yaqulu ba'dul haula, sampai-sampai sebagian mereka menyatakan ad-dunya naqtun wal akhiratu nasi'atun wan naqtu ahsanu minan nasi'ah. Dunia adalah suatu yang kontan. Ini bagi makhluk Allah atau manusia yang mengutamakan dunia atas akhiratnya. Jadi ad-dunya naqtun, dunia adalah suatu yang kontan. Memang kalau kita logika pakai akal manusia biasa, kita sekarang ada di dunia, dan semua yang ada di dunia ini kontan, terlihat, bisa kita ambil, bisa kita lakukan. Wal akhiratu nasi'atun, sedangkan akhirat adalah tertunda, hal yang tertunda, hal yang mungkin kalau bagi orang yang tidak beriman betul dengan Allah masih ragu dengan akhirat. Wan naqtu ahsanu minan nasi'ah, kontan lebih bermanfaat dibandingkan yang tertunda. Nah, kemudian dilanjutkan, kontan dunia atau akhirat yang tertunda. Wa yaqulu ba'duhum darratun mangkudatun wala durratun mau'udatun. Sebagian menegaskan seukuran kecil yang diberikan secara kontan masih lebih baik daripada satu mutiara yang dijanjikan. Ya, kalau kita pikir secara logika manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya dengan Allah,
ketika disuruh milih melakukan hal yang dilarang oleh Allah, yang mana ya dah bukan yang dilarang oleh Allah, yang ada perintahnya yang diperintahkan oleh Allah, tapi diiming-imingi dengan keduniaan, dengan melakukan suatu ibadah atau amal soleh tanpa diiming-imingi, tanpa dijanjikan oleh manusia atau makhluk yang lain, dia akan mendapatkan sesuatu tanpa dijanjikan itu karena memang ikhlas karena Allah. Pasti lebih memilih, ya mohon maaf, banyak sebagian manusia pasti lebih memilih ya melakukan kebaikan plus ditambah hal-hal yang menyangkut dunia. Sama-sama disuruh sholat. Nah, ini praktek untuk anak kecil mawon, atau untuk anak SD sebagai guru. Mungkin anak itu, guru tidak salah, yang mau sholat, yang sholat 5 waktu dalam seminggu akan dapat hadiah. Anak-anak melakukan, tapi kadang guru juga tidak mengingatkan, tapi harus diniatkan karena Allah, bukan niat karena hadiah. Biasanya guru itu hanya sampai memberikan reward, memberikan hadiah, lupa di kata akhir tolong diniatkan karena Allah. Sehingga apa? Tidak ada paksaan dari si anak. Yaitu guru terserah mau berbicara atau mau menasihati anak atau memberikan tugas anak dengan kata yang bagaimana. Kita melihat kondisi dan keadaan anak tersebut. Nah, kalau anak yang memang di rumah tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, dan bahkan orang tuanya pun tidak sempat untuk mencontohkan atau bahkan membangunkan, mengingatkan anak untuk sholat, maka anak itu hampir 90% dia sholat dalam waktu seminggu, sholatnya tenanan 5 waktu. Kalau laki-laki di masjid, dia pergi ke masjid terus sampai nanti ditanya oleh jamaah, bapak eteng pundi? Kamu kok sholat? Alhamdulillah. Tapi setelah seminggu hilang. Bapak bekerja, atau ibu kemana? Gak ada yang nganter, atau mungkin bapak juga tidak. Setelah itu nanti lagi, contoh lagi, dalam bulan depan digitukan sebentar lagi, anak itu berangkat. Akhirnya ditanya nanti oleh jamaah, bukan hanya bertanya bapaknya di mana. Kamu kok sebulan sekali dalam seminggu sholatnya rajin. Nah, ini saya contohkan anak, bukan saya contohkan ke orang yang sudah dewasa. Karena anak itu sifatnya memang seperti itu. Anak yang belum balik sifatnya seperti itu. Dia masih lebih banyak ingin bermainnya dan ingin mendapatkan lebih banyak hadiah. Kita sebagai orang yang sudah balik, sudah dewasa, ya berusaha agar hal yang seperti ini, pertanyaan cash di dunia atau akhirat yang tertunda ini hilang di dalam pikiran kita. Mungkin kita lalai, mungkin kita lupa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi bagi manusia-manusia yang punya sifat wahan, yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kepastian dunia dan keraguan di akhirat tadi, kontan dunia tapi akhirat tertunda. Ini pertanyaan lagi, kepastian dunia dan keraguan di akhirat. Ini biasanya tertimpa pada manusia yang ketika imannya menurun. Wa yaqulu akharu minhum ladzatud dunya mutayak qanatun waladzatul akhirati
mashkukun fiha wala ada'ul yakin bisyak. Ada juga yang mengungkapkan ladzatud dunya mutayaqqanatun. Kelezatan dunia merupakan perkara yang pasti. Iya, perkara yang pasti karena kita lihat di depannya. Hal yang enak-enak, hal yang dilakukan oleh manusia, suatu yang ada di depan manusia itu nyata dan pasti. Entah itu hal yang baik maupun yang buruk di depan kita. Tapi waladzatul akhirati mashkukun fiha. Sebaliknya, kelezatan akhirat merupakan perkara yang masih dilakukan. Ini bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang imannya berkurang pasti berpikir seperti itu. Karena mengapa kita harus entah itu seminggu sekali atau setiap hari bahkan kita harus mengisi tubuh kita dengan ilmu, entah itu di majelis apa, di majelis manapun, kita ambil ilmunya. Untuk apa? Agar kita bisa pasti dalam dunia, tapi tidak ragu ketika di akhirat. Wala ata'ul yakin bisyak. Saya tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan perkara yang meragukan. Ini manusia-manusia yang wahan, yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka ambil yang pasti-pasti yang ada di depan. Dan menurut mereka akhirat itu meragukan. Padahal ketika kita menjadikan wasilah dunia ini untuk akhirat, Allah pun membalasnya, Allah pun memberikan ganjarannya bukan hanya di akhirat saja. Bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia ketika manusia memang yakin, percaya akan adanya akhirat, akan adanya kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan dunia, dengan selalu berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berusaha menuntut ilmu, mencari ilmu, hal-hal yang baru, yang ragu. Ketika kita menuntut ilmu bisa kita tanyakan, kemudian kita mendapat ilmu baru, mendapatkan hal yang baru, yang kita tidak tahu kita menjadi tahu. Maka insya Allah al-wahan ini hilang dalam diri kita. Tidak sampai situ lagi. Manusia-manusia yang memiliki wahan itu selalu membandingkan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 17 dan 16, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Nah, orang-orang yang tadi hubbud dunia tadi dan takut akan kematian, dia bisa nanti berubah maka dengan cara selalu mempelajari Al-Quran. Sinau dewe mboten saged. Saya pun sinau sendiri masih belum bisa. Tetap harus dengan kita menuntut ilmu, entah itu kita dengan secara online ataupun dengan secara kita bertatap muka dengan siapapun tanpa mandang niki sinten, tapi kita ambil ilmunya. Kalau memang ilmunya salah ya jangan kita ambil. Kalau memang caranya salah dalam menyampaikan kok salah, ya jangan kita ambil. Gimana kita tahu salah? Kita bandingkan dengan satu materi, kita bandingkan dengan materi yang sama
yang menyampaikan berbeda, kita bandingkan. Kemudian kita rujuk, apakah hadisnya memang benar, apakah sahih dalilnya, apakah memang itu dalil Al-Quran. Caranya seperti itu. Jadi kita yakin, tidak ragu lagi. Nah, manusia yang suka membandingkan dunia dan akhirat, maka harus tahu ayat ini. Apa yang di sisimu akan lenyap, apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Allah menciptakan dunia ini, bumi ini, dengan segala tumbuhan, hewan dan yang lain, itu sebagai wasilah manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan sebagai agar manusia itu mengambil atau menggali lebih banyak apa yang Allah berikan, kemudian ditumpuk, kemudian nanti dia takut mati, hartanya hilang kalau dia mati, ataupun yang lain. Tapi apa yang Allah ciptakan di dunia ini, itu adalah untuk kebutuhan manusia, sebagai wasilah manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam Quran surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, inilah setan, inilah iblis. Kenapa umat Islam semakin banyak tapi seperti buih? Ya ini, karena dibujuk, digoda oleh setan. Setannya mungkin sifat setan ini dibujuk oleh iblis, ataupun dibujuk oleh setan yang berwujud manusia. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, terakhir minal jin nati wan nas. Jadi setan itu minal jin nati wan nas. Nah, yang berwujud manusia ini adalah setan-setan yang menggoda manusia agar tidak menjalankan perintah Allah. Dan setannya wujudnya dua, ada yang kelihatan dan ada yang tidak. Yang kelihatan adalah manusia. Nah, yang merasa sinten, nah monggo. Semoga kita semua tidak termasuk yang merasa atau yang selalu mengajak hal-hal yang buruk, yang jahat. Karena kalau kita mengajak suatu hal yang keburukan atau kejahatan, atau bahkan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah, maka berarti dalam diri kita punya sifat setan. Nah, kemudian Malik bin Dinar berkata, laukanatid dunya min dahabin naf'a wal akhiratu min khazafin yabqa lakanal wajib an yu'thira khazafin yabqa ala dhabin yafna. Fa kaifa wal akhiratu min dhabin yabqa wa dunya min khazafin yafna. Seandainya dunia adalah emas yang akan fana dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, yaitu tembikar, daripada emas yang nantinya akan fana. Padahal sejatinya akhirat itu adalah emas yang kekal abadi dan dunia adalah tembikar yang nantinya fana. Kalau kita mempelajari Al-Quran tentang bagaimana indahnya surga, memang masih istilahnya, kalau bagi manusia yang masih awam, yang tidak percaya sepenuhnya dengan janji Allah, masih meragukan bagaimana indahnya surga, dan masih merasa bahwa dunia itu lebih indah. Dunia itu lebih indah.
bisa langsung digapai, bisa langsung diambil. Maka orang-orang yang seperti itu mengatakan bahwa dunia itu adalah emas. Tapi bagi orang yang yakin dengan Allah, iman dengan Allah, silahkan bilang emas, tapi emas itu fana kalau di dunia, akan musnah. Kalau terus manusia yang istilahnya yang tidak hubud dunia, yang tidak kena penyakit wahan, membandingkan akhirat itu tembikar atau tikar, tapi abadi, tidak akan rusak. Sementara emas rusak. Itu bagi manusia-manusia yang hubud dunia. Tapi bagi manusia-manusia yang yakin dengan Allah bahwa akhirat itu adalah emas yang kekal, yang indah, kemudian tembikar itu adalah dunia yang akan cepat habis. Karena umpama tembikar itu dibakar langsung habis. Nah, emas itu dibakar, emas itu dibakar atau dilebur, itu masih jadi emas. Walaupun hancur bentuknya, itu masih jadi emas. Tapi nek tembikar dibakar, ya mohon maaf, dunia ini skalanya adalah tembikar. Dari hadis tersebut kemudian perkataan para ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Yasin mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada manusia-manusia yang hubud dunia wa karahiyatul maut, manusia-manusia yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, yang lebih mengutamakan dunia daripada untuk kehidupan akhirat. Mereka biasanya mengaku dirinya Islam. Kalau orang yang tidak mau diajak untuk Islam, ya sudah. Tapi ini bagi orang yang mengaku dirinya Islam tapi suka memecah belah, suka memprovokatori. Memecah belah itu bagaimana? Gampang kok pecah belah itu, tidak usah jauh-jauh. Kita ngobrol dengan seorang, kita dalam halakoh ngobrol biasa, akhirnya ngomongkan orang, membicarakan orang, masuk dalam pembicaraan kejelekan, nah itu nanti sebagai provokator dan bahkan nanti akan memecah belah. Nah itu yang ditakutkan. Maka hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, hati-hati dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Yasin ayat 65 yang biasanya dibaca, insya Allah yang selalu membaca surah Yasin ini bisa sudah hafal semua. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu atau pada hari ini, nakhtimu afwahihim, kami tutup mulut mereka. Di para provokator yang membuat manusia menjadi hubud dunia itu, para pemecah belah, para musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang tidak suka dengan Islam. Besok siapapun itu, ketika dia di hari kiamat di padang mahsyar, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberikan kesaksian kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi para hubud dunia wa karahiyatul maut itu, para orang-orang yang mencintai dunia dan takut akan kematian karena sebab-sebab dunia, besok di akhirat
sebagaimana dalam Quran surah Yasin, sebelum masuk ke akhirat, pada hari kiamat di padang mahsyar, kita dikumpulkan, ya kita semua, bukan hanya nanti orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim, semua besok mulut kita itu, lisan kita itu ditutup oleh Allah, dan yang akan berbicara adalah wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita, dan kaki kita nanti sebagai saksi. Nah makanya ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah kemudian datang ke sini, maka nanti kaki-kaki kita itu akan menjadi saksi bahwa kita sudah sampai di masjid ini untuk bertalabul ilmi. Nanti yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Tapi begitu sebaliknya, kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang hasad, pengadu domba, ketika ditanya setiap hari Ahad kemana, sudah tidak bisa bohong mulutnya. Sebelum hari Ahad sudah keluar-keluar, sesuk rasa ngaji, materi ini ra ngerti, ya enggak, masjidnya wong elek, nah dan lain-lain sebagainya. Pokoknya diprovokator agar apa? Orang yang sudah punya niat ngaji, niat belajar, niat berthalabul ilmi hilang, nggak jadi. Nah itu yang ada dalam diri manusia ketika dirasuki oleh sifat setan. Nah, dari hadis tadi dan perkataan para ulama, kemudian ditutup dengan surat Yasin ayat 65 ini, maka ada beberapa hal penting agar kita tidak menjadi buih, ya, tidak menjadi sampah. Kita banyak tapi kita tidak seperti niku makanan nek teng antenan niku anten prasmanan toh dirubung. Kita tidak sebagai makanannya. Jangan sampai kita dirusak atau dihancurkan sesuai dengan apa yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Dan jangan sampai juga kita menjadi manusia yang ketika mulut kita ditutup, tangan kita berbicara, kaki kita menjadi saksi, kita ternyata di dunia sebagai provokator atau sebagai manusia yang punya penyakit wahan. Nah, karena itu penting. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu 8 hal yang dicintai oleh manusia. Ini yang membuat kita terlarut dalam keduniaan kita. Allah merinci dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang diusahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, tempat tinggal. Nah, di sini dikatakan masakinu, kinya kafnya tidak panjang, bukan masakin, beda nggih. Kalau tidak ada yaknya ini tempat tinggal, tapi kalau ada yaknya itu orang-orang miskin, sama-sama, hampir sama, bukan sama-sama.
Kalau orang menyebutkan masakin berarti tempat tinggal, tapi kalau masakin itu adalah orang-orang miskin. Nah, tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini yang biasanya menjadikan lalai kita. 8 hal yang dicintai oleh manusia. Lingkup keluarga, kemudian lingkup harta dan benda. Bapak, anak, istri, keluarga, saudara. Biasanya kita lebih sangat mementingkan, lebih mencintai, bukan mementingkan, lebih mencintai mereka. Hal apapun yang merusak atau hal yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan, hal yang diinginkan oleh 8 ini, pasti manusia tersebut akan berusaha untuk mewujudkan. Tapi ketika Allah menginginkan agar hambanya untuk lebih dekat taqarrub kepada Allah, ketika ada perintah yang lebih penting daripada keinginan atau keinginan saudara atau istri atau anak dan bahkan yang lain, lebih memilih itu, ya maka wahan itu masuk dalam sini. Maka kita harus tahu 8 hal yang dicintai oleh manusia itu ini sangat penting. Jadi kita hati-hati dengan 8 hal ini. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, kemudian rumah. Ini walaupun kita usahakan, walaupun menurut kita rumahnya permanen, tapi kita tahu ketika Allah sudah berkehendak kalau rumahnya roboh, ya roboh. Mau menurut ilmu para insinyur, arsitek, rumah ini akan bertahan nanti sampai 20 sampai 25 tahun. Tapi ini Allah berkehendak rumahnya roboh, ya roboh. Makanya hal-hal yang menyangkut dunia jangan terlalu kita cintai. Boleh kita cinta dengan keluarga, saudara, harta kita, rumah kita, tapi semua itu jadikan kita untuk berwasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat tersebut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid, menunjukkan bahwa ancaman bagi orang yang menjadikan 8 perkara duniawi tersebut lebih daripada agamanya. Kemudian hal yang penting kedua adalah tanda-tanda cinta dunia. Kalau tadi di awal kita harus tahu 8 hal yang nanti akan menjadikan diri kita lebih mencintai dunia. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda cinta. Kalau kita merasa punya tanda-tanda ini, ya mari kita hilangkan. Yang pertama adalah mengorbankan agama dan lebih memilih kekafiran. Ini sudah berhubungan dengan tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah,
Seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 118. Ini kejadian ketika umat manusia, bukan hanya umat Islam, dalam satu kelompok atau dalam satu wilayah mendapatkan musibah. Ini tidak, memang nanti akhirnya ketika siang terkena musibah tersebut, tergoda untuk pindah agama, karena ya itu tadi, karena memang sudah terpojok. Satu, memang si manusia itu nanti akhirnya jadi salah dan bahkan fatal, dia murtad. Tapi dalam hal yang lain, umat Islam yang lain yang tidak terkena musibah, kenapa tidak mensegerakan untuk membantu menolong mereka agar tidak terjadi kemurtadan di situ. Nah, paginya Islam, sorenya kafir. Atau sorenya Islam, nanti paginya kafir. Hanya karena apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Jadi batine kirang kathah. Nah, umpama dia masih di Islam, batinnya kurang kathah. Dan ada berapa orang, ini cerita, jadi dulunya orang itu Islam taat, hanya gara-gara ya ini yabi'u dinahu, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, hanya karena sedikit keuntungan. Dia tidak mampu untuk sekolah dalam keadaan sekolah yang baik, akhirnya disekolahkan sampai S1 sampai S2. Syaratnya satu, jual agamanya. Dijual benar. Ada orangnya, masih ada, masih hidup. Saya tahu ceritanya. Dan dia salah satu tokoh dalam agama itu. Teng Islam yo bisa dikatakan Pak Kaum, bisa dikatakan Ustadz atau kiainya. Dan sampai berapa kali dia ngomong, aku jane pengen balik Islam meleh, tapi masih kalah dengan balas budinya. Nah, tuh nanti ada hal itu di yang selanjutnya. Yang kedua adalah hati jadi lalai dari mengingat akhirat sehingga kurangnya dalam beramal. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, yaitu akhirat, dari negeri yang fana, yaitu dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan li ghairi. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat disebutkan Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Nah, hati jadi lalai dari mengingat akhirat sehingga kurangnya beramal. Ini tanda-tanda yang kedua
tanda-tanda kita cinta dunia. Lalai. Dan ini pasti akan nanti sampai di surat Al-Maun. Kita lalai dengan sholat-sholat kita. Kemudian yang ketiga, kurang mendapat kelezatan ketika berzikir. Ini tanda yang ketiga. Tanda kalau jadi dalam diri kita kalau ada hal tiga ini, maka kita harus hati-hati. Mari kita rubah agar tidak menjadi tanda-tanda kita cinta dunia. Dalam Majmu' al-Fatawa Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan perkataan ulama Syam yaitu Sulaiman Al-Khawwas, zikir bagi hati kedudukannya seperti makanan untuk badan. Ketika badan sakit, tentu seseorang sulit merasakan lezatnya makanan. Demikian pula untuk hati yang tidak bisa merasakan nikmatnya zikir ketika seorang terlalu cinta dunia. Jadi ibarat orang yang cinta dunia itu, kalau dia sedang berzikir rasanya tidak nikmat, rasanya tidak khusyuk, rasanya pengen ndang rampung. Itu diibaratkan seperti kita nek sek masuk angin ajeng maem mawon mboten. Pokoknya arek disediani tumbaske nopo, wong pancen ra doyan maem. Kayak masuk angin. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kalau orang yang hatinya sedang mendapatkan penyakit cinta dengan dunia, ini diibaratkan seperti kita nek kayak masuk angin ra doyan maem. Wes arek maem sing enak nopo, sing biasane disenengi, nek pancen ilate mboten kayak pahit gitu tetep mboten dimaem. Makanya seenak-enaknya makanan di rumah sakit niku nggih. Sing tampilannya enak nggih. Karena nek sudah sampai di rumah sakit itu tampilannya bagus gitu, tapi kadang rasanya menurut lidah orang sehat bahkan lidah yang sakit tidak enak karena menurutnya tidak ada rasanya. Ya memang itu makanan sehat. Memang itu makanan sehat. Biar sehat. Tapi kadang yaitu egonya manusia datang seperti itu, tidak makan. Jaluk ditumbaske nopo sing yang di luar rumah sakit. Nah, nanti nek konangan dokter tadi makan apa? Nah, pun selesai. Kalih dokter dengan keluarga ini tidak percaya. Itu salah satu hubud dunianya. Nah, kemudian hal yang penting, kalau ini ada beberapa tiga tadi tanda-tanda cinta dunia, ya. Hal yang penting yang ketiga setelah tadi yang kedua adalah tanda-tanda kita cinta dunia. Kalau kita cinta dunia tanda-tanda seperti ini, maka hal penting yang ketiga adalah tanda gila harta, jabatan, kehormatan, ketenaran. Ada orang yang tidak mau dipindahkan ke sekolah ini, dipindahkan ke tempat tugas, ke instansi ini. Karena apa? Takut dengan hal yang baru dan nanti apa? Partner kerjanya, anak buahnya tidak sesuai dengan yang di tempat yang lama. Ini pasti si orang tersebut kena penyakit wahan ini. Atau ingin naik jabatan, kita ngasih uang, atau kita ngasih sesuatu ke atasan kita. Ini gila jabatan. Nek gila harta sama gila uang tadi sudah dijelaskan. Gila kehormatan. Nah, ini tadi mohon maaf, saya lanjutkan tadi cerita tadi. Orang yang tadinya Islam taat, kemudian karena balas budinya ngomong saya pengen kembali ke Islam, tapi apa? Punya rasa balas budi orang yang menyekolahkan,
Dari hal itu kadang dan bahkan orang itu bukan karena balas budinya, tapi apa? Karena takut ketenaran atau kehormatan hilang dari dirinya. Kita tahu paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, kenapa beliau tidak mau masuk Islam? Salah satu dalam dirinya itu takut nanti kaum kafir Quraisy itu membenci, memusuhinya. Walaupun Abu Thalib itu sangat membela Rasulullah. Makanya paman Nabi kan tidak akan masuk surga. Sampai Nabi itu sampai mohon kepada Allah. Jadi karena takut nanti dijauhi oleh kaumnya. Dan cerita yang tadi yang saya sampaikan juga sama. Dia takut ketika dia nanti kembali ke Islam, gitu, oleh jamaahnya, oleh pengikutnya, entah itu dibenci, kemudian apa yang sudah diberikan, gitu, ketika dia tidak menjadi orang Islam, entah itu jabatan atau harta benda, ditarik lagi, dia takut. Nah, itu yang sampai yang menjadi hal yang mengakibatkan kita akan hubud dunia terus. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taisa abdud ad-dinari wa dirhami wal qatifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah budak dinar, dirham dan qatifah, jenis pakaian bludru atau kain tenunan berbaut berbulu. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yardo. Jika diberi ia ridho, dan jika tidak diberi ia tidak ridho. Kalau tanda gila harta, gila uang itu seperti budak dinar dan dirham. Pokoknya yang punya usaha atau yang sedang berusaha terus uangnya biar banyak, tapi tidak mikir uangnya itu untuk tabungan akhirat atau bukan. Nah, dinar dan dirham, kenapa diibaratkan dinar dan dirham? Karena pada saat itu yang termahal itu dinar itu dikuruskan dengan emas. Kemudian yang kedua atau yang ketiga diibaratkan adalah qatifah, jenis pakaian bludru atau kain tenunan berbulu. Ini tentang jabatan, kehormatan dan ketenaran. Jika diberi ia ridho, dan jika tidak diberi ia tidak ridho. Tentang kenaikan dan jabatannya naik atau dan lain sebagainya. Kemudian hal yang keempat, sebelum kayak itu, hadis ini kata Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seorang hamba Abdullah ini bukan bapaknya Nabi Muhammad, nggih. Abdullah itu adalah artinya hamba Allah, yang ia ridho terhadap apa yang diridhai Allah, marah terhadap apa yang dimurkai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, serta membenci apa yang dibenci oleh keduanya. Hamba Allah sejati adalah sosok yang senantiasa menolong wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman, dan membenci musuh-musuh Allah Ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Inilah tanda kesempurnaan iman. Namun jika Allah tidak memberikan sesuatu kepada hambanya, hal itu tidak berarti bahwa Allah bersifat pelit.
Kadang kelapangan atau kesempitan rezeki adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji apakah ia termasuk dalam golongan yang bersyukur atau tidak, serta apakah ia mampu bersabar atau tidak. Berbeda dengan hamba dunia atau abdud dunia yang semata-mata terikat pada kehidupan dunia, seorang hamba yang sejati memiliki sifat-sifat luhur yang telah disebutkan tadi. Ini termaktub dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, kemudian hal yang keempat adalah yang harus kita kuatkan, perlukah seimbang antara dunia dan akhirat? Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Imam Ibnu Katsir berkata, menyebutkan dalam tafsirnya, maksud dari wala tansa nasibaka minad dunya yaitu ay mimma abahallahu biha minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakini wal manakihi fa inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zurka alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqihi. Maksudnya jangan engkau melupakan nasibnya dari kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah bolehkan, mimma abahallahu fiha minal ma'akil, berupa makanan, masyarib, minuman, malabis, pakaian, masakin, tempat tinggal, manakih, menikah. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Rabbmu atau Allah masih memiliki hak darimu. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu juga memiliki hak, keluargamu juga memiliki hak, istrimu juga memiliki hak, maka fa'ati kulladzi haqqin haqqihi, maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan tentang ayat tersebut, janganlah engkau tinggalkan nasibmu di dunia, yaitu hendaklah di dunia ini engkau beramal untuk akhiratmu. Jadi apa yang sudah Allah berikan, sudah Allah ciptakan untuk kita ambil sebagai untuk mencukupi kebutuhan kita, sebagai wasilah kita untuk di akhirat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, dia berkata dengan ayat ini, engkau telah menggenggam berbagai cara untuk menggapai kebahagiaan akhirat dengan harta yang harta tersebut tidaklah dimiliki selainmu. Haraplah dengan harta tersebut untuk menggapai ridha Allah. Janganlah nikmat dunia digunakan untuk memenuhi syahwat dan kelezatan semata. Jangan pula sampai lupa nasibmu di dunia, yaitu Allah tidak memerintahkan supaya manusia menginfakkan seluruh hartanya sehingga lalai dari menafkahi yang wajib. Namun infaklah dengan niatan untuk akhiratmu. Bersenang-senanglah pula dengan duniamu, namun jangan sampai melalaikan agama dan membahayakan kehidupan akhiratmu kelak. Nah, Bapak Ibu, ini kita diperintahkan tidak boleh menginfakkan atau kita memberikan seluruh harta kita untuk diinfakkan.
tapi sebagian juga untuk memenuhi, mencukupi hal-hal yang wajib kebutuhan kita. Sebagaimana Rasulullah ketika para sahabat berlomba-lomba untuk infak dan sedekah, Rasulullah menolak dan memerintahkan tidak semua hartamu harus diinfakkan atau disedekahkan, tapi harus ada berapa yang disisihkan untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan keluargamu. Yang kelima, ini yang penting sebagai penutup, agar kita tidak cinta kepada dunia. Yang pertama adalah marilah belajar agama, luangkanlah waktu walaupun sebuah apapun untuk mendalami ilmu Islam. Nah ini, kita bertolabul ilmi, kita datang ke majelis-majelis ilmu, atau kalau memang kita tidak sempat belajar ke masjid atau ke tempat-tempat majelis ilmu yang lain, sekarang sudah ada wasilah yang lain. HP yang Bapak Ibu punya, dibuka YouTube-nya, kemudian pengen ngaji tentang apa, ustadznya siapa, kiai siapa, nah kita dalami dari situ. Hanya kurangnya kalau kita nonton YouTube tidak bisa bertanya kepada kiai atau ulama atau ustadz tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa dunia ini adalah hina, dan yakin dunia itu akan fana, akan hancur, akan musnah dibandingkan akhirat yang kekal abadi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak cinta dunia, kita qanaah, menerima, apapun yang Allah berikan, sedikit, banyak, bahkan nanti sedikit yang Allah berikan, maka kita harus terima. Dengan kita terima apa yang Allah berikan, insya Allah dengan yang orang yang berikan banyak, kita nanti statusnya sama-sama bersyukur. Kalau yang banyak tidak bersyukur, ya alhamdulillah, kita diberikan berapapun, kalau kita bersyukur insya Allah kita akan merasa cukup. Yang keempat, mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsu, keluarga, dan kepentingan dunia. Kemudian yang kelima, sabar dan berharap kenikmatan yang begitu banyak di surga. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa kita ini di dunia bagaikan kita di dalam penjara. Kita diuji terus. Kalau kita kuat dalam ujian itu, orang-orang kafir di sana, orang-orang pemecah belah yang sedang tertawa, kalau kita sudah kuat, insya Allah nanti kita keluar dari penjara itu, kita di akhirat ke surganya Allah dengan janji-janji Allah, dengan rahman rahimnya Allah. Tapi kalau kita masih terjangkit penyakit hubbud dunya, mari kita rubah. Mari kita berusaha dengan 5 ini, minimal 5 ini. Kita belajar dan terus belajar. Kita yakin bahwa dunia ini akan rusak. Kita terima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dahulukan Allah, dahulukan kewajiban kita sebagai makhluk. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah berusaha dengan 4 itu, maka 2 yang terakhir, sabar dan roja, mengharapkan kenikmatan dari Allah. Belum tentu kita belum dikasih, menurut kita belum dikasih kenikmatan, belum dikabulkan doa kita, itu bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah ingin memberikan yang terbaik untuk si hambanya, tapi tidak di waktu tersebut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika waktunya melebihi. Semoga
apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.